Supreme Martial God Technique. Bab 811-815. Bab 811 rencananya gagal dan tidak ada kesempatan untuk melawan. Menurunkan suaranya, dia berkata, Lidasi, supervisor telah memberimu tugas, apakah kamu berani melakukannya? Ketika Lidasi mendengar ini, dia sangat gembira dan segera menunjukkan kesetiaannya. Berkata, katakan saja bahwa urusan supervisor adalah urusanku, Lidasi, dan aku akan melakukannya sampai mati. Oke. Wasit mengangguk, lalu berkata, saya hanya akan memberitahu Anda hal berikutnya satu kali. Aku akan melakukannya. Aku akan memberimu jarum lengan yang sangat beracun. Racun ini akan menutup tenggorokanmu saat melihat darah. Tidak ada seorang pun di dunia voli yang bisa mendetoksifikasi itu. Aku hanya ingin kamu melakukan pertarungan hidup atau mati dengan Wu Yun setelah kamu berkuasa. Pada saat itu, jika kamu dikalahkan dan dikejutkan, secara langsung itu berakhir dengan dia. Jejak ketakutan jelas melintas di murid Lidasi, dan dia awalnya tidak puas dengan Wu Yun. Tapi aku hanya ingin menghajarnya, tapi aku tidak ingin membunuhnya. Menurunkan suaranya, dia bertanya, Tuan Wasit, apakah dia akan menerima kontrak hidup dan mati ini? Jangan bicara tentang penggunaan senjata tersembunyi. Ini, jangan khawatir, semuanya adalah niat pengawas. Jika dia tidak melakukannya, tidak menerima kontrak hidup dan mati ini, dia berjanjilah, aku akan menemukan cara untuk memaksanya setuju. Bunuh saja dia, dan supervisor akan mengurus sisanya. Apa yang kamu takutkan? Mungkinkah kamu takut padanya? Oh, aku akan takut padanya. Belum lagi menggunakan senjata tersembunyi. Bahkan dengan kultivasiku sendiri, aku bisa menghajarnya hingga jatuh. Bagus sekali, aku sangat puas dengan sikapmu. Setelah jeda, dia berkata lagi, jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, supervisor yang mulia akan membantu Anda mengatur kekuatan perantara dengan setidaknya 3 bintang atau lebih. Jika Anda bekerja sama dengan kami akan melakukannya, tidak akan pernah kehilanganmu. Mendengar tentang kekuatan perantara dengan 3 bintang atau lebih, Lidasi hampir melompat kegirangan. Dia juga benar-benar terpesona oleh kalimat ilusi ini, dan berkata, masalah ini semua ada pada saya. Selama Wu Yun berani menantang, dia tidak akan bisa meninggalkan arena ini hidup-hidup hari ini. Pikirannya kembali ke arena. Lidasi tanpa sadar menyentuh pin lengan beracun yang tersembunyi di lengan bajunya. Semuanya beres, dan setelah semuanya selesai, saya berhasil bergabung dengan pasukan pelatihan menengah bintang 3. Tiba-tiba, seringai yang sangat arogan muncul di sudut mulut Lidasi. Lakukan, idiot. Wu Yun mengalami depresi untuk beberapa saat, dan kedua orang bodoh itu tertawa tanpa alasan. Tapi saat ini, Lidasi tidak peduli dengan hinaan Wu Yun padanya. Dia tidak terburu-buru, tetapi bertanya, Wu Yun, karena kamu mengancam untuk memenangkan tempat pertama dalam daftar keseluruhan, kamu harus sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Hari ini, aku punya proposal. Kamu dan aku akan menetapkan cocok. Pertarungan hidup dan mati, kita mempertaruhkan nyawa kita, apakah kamu berani atau tidak? Wu Yun tertegun, betapa gilanya kedua orang bodoh ini. Kecuali percakapan verbal hari itu. Tidak ada kebencian yang begitu besar bukan, apakah Anda bersedia mempertaruhkan nyawa tanpa alasan? Tapi saat ini, Wu Yun melirik Li Zicheng di platform tinggi. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Sepertinya bajingan ini ada di belakangnya lagi, karena saat ini, ada senyuman di wajahnya yang menunjukkan bahwa konspirasi telah berhasil. Namun, Wu Yun diam-diam menggelengkan kepalanya. Hatiku berkata, apakah kamu ingin membunuhku? Hanya dia. Dengan IQ sekecil itu, saya tidak tahu bagaimana dia bisa menduduki posisi supervisor. Tapi Wu Yun melihat ekspresi Li Zicheng, dan yang lain tidak memperhatikan. Pada saat ini, mereka juga dibingungkan oleh pertarungan hidup dan mati Lidasi yang tidak dapat dijelaskan. Mereka semua mempertanyakan agar perlombaan sepeda di arena selalu dilakukan sampai akhir, dan tidak akan memakan banyak korban jiwa. Pertarungan hidup dan mati ini tidak masuk akal bukan? Di hadapan keraguan semua orang, wasit hanya mendengar wasit berkata, Anda tidak perlu mempertanyakannya. Ini adalah kompetisi, jadi Anda harus berusaha sekuat tenaga. Hanya dengan cara ini Anda dapat melihat kekuatan Anda yang sebenarnya. Tidak ada perlu bertarung sampai mati. Untuk
persetujuan sepenuh hati wasit ini. Beberapa orang masih belum mengerti maksudnya. Tetapi beberapa orang dengan pikiran cemerlang dengan cepat menghubungkan semuanya. Mereka mulai menebak bahwa Li Daxi pasti diperintahkan oleh Li Zicheng. Terdengar dari nada bicara wasit bahwa dia mungkin sudah mengetahuinya sejak lama. Namun meski agak ekstrim, namun tidak melanggar aturan dan tidak ada yang bisa membantahnya. Apa, kamu tidak berani setuju? Apakah kamu hanya seorang pengecut yang berbicara tentang menjalankan kereta? Melihat Wu Yun tidak berbicara, Li Daxi terus berkata dengan agresif. Wasit di samping juga siap menggunakan caranya sendiri. Begitu Wu Yun keberatan, dia akan langsung memaksanya untuk setuju. Tapi Wu Yun hanya melihat sedikit senyuman, tidak perlu bersimpati dengan pria seperti ini yang datang ke rumahnya dan mencari kematiannya sendiri. Dia berkata, pertarungan sampai mati, ya. Wasit di samping dan Li Zicheng di platform tinggi sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka Wu Yun akan menyetujuinya dengan mudah. Semua penonton terkejut sesaat, tapi mereka segera menjadi bersemangat. Apapun alasannya, setidaknya pertarungan hari ini seru. Saya mulai menantikan pertarungan hidup dan mati antara keduanya. Ini adalah pertarungan yang belum pernah terlihat di Loop Arena. Mereka suka berkelahi, dan bahkan lebih menyukai perkelahian berdarah. Saat ini, satu-satunya yang mengkhawatirkan Wu Yun mungkin adalah Yu Qibao dan Lin Zihan. Meskipun mereka mengetahui kekuatan Wu Yun, mereka tidak boleh dikalahkan oleh Li Daxi. Tapi dia juga gugup dengan pertarungan hidup dan mati yang akan datang. Tiba-tiba, Li Daxi tersenyum garang. Hei dan hei, dia berkata dengan dingin, Wu Yun, kamu sudah mati. Segera, dia terbang, sepasang kait perak di tangannya berkedip dengan cahaya dingin, mendekati Wu Yun. Aura alam bela diri bumi tingkat kedua di tubuhnya juga mengenai wajahnya. Langkah pertama ini hanyalah permulaan. Li Daxi tidak tahu tentang kekuatan Wu Yun. Itu hanya desas-desus, meskipun Wu Yun baru saja mengalahkan Feng Changyun dalam hitungan detik. Tapi dia yakin bahwa dia masih jauh lebih baik dari Feng Changyun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan satu gerakan pun di tangan Wu Yun. Oleh karena itu, pada langkah pertama ini, dia tidak meninggalkan rencana cadangan apapun, dan dia tidak siap menggunakan jarum selongsong sekarang. Namun sayangnya, dia masih melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, dia meremehkan kekuatan Wu Yun. Melihat sepasang kait perak Li Daxi hendak mengenai Wu Yun. Namun, Wu Yun melangkah maju dan terbang. Hindari sepasang kait perak, lalu serang secara tiba-tiba secepat kilat. Dengan tamparan keras di telapak tangannya, dia menjepit kepala Li Daxi dengan kedua tangannya dan memutar tubuhnya membentuk lingkaran 180 derajat di udara. Lemparkan dengan keras ke tanah. Mendengar suara gemuruh, Li Daxi langsung dipukul keras di platform kompetisi oleh Wu Yun. Gerakan ini begitu dahsyat bahkan platform pertarungannya sedikit bergetar. Sebuah lubang berbentuk manusia muncul di tanah. Di samping lubang itu, ada cipratan darah. Dan Li Daxi tidak pernah keluar dari lubang berbentuk manusia itu lagi. Wu Yun, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, wasit meraung. Mungkin karena pemandangan tadi begitu mengejutkan sehingga dia tidak bereaksi sama sekali. Lupa bahwa mereka telah menandatangani perjanjian hidup dan mati di antara mereka. Dia meraung hampir tanpa sadar. Namun raungan wasit tidak membuat penonton yang terkejut kembali sadar. Mungkin mereka tidak pernah menyangka Li Daxi akan mati seperti ini. Bab 812, menangis kegirangan dan menjadi marah. Orang pertama yang bereaksi adalah Li Qing, ketua tim Akademi Chanlong. Saat ini, dia agak terkejut. Li Daxi dianggap sebagai salah satu murid berprestasi di Akademi Chanlong mereka, jika tidak, dia tidak akan ditugaskan ke arena kompetisi round robin. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal, ketika dia mengetahui bahwa Li Zicheng ingin Li Daxi dan Wu Yun melakukan pertarungan hidup dan mati, dia sebenarnya ragu-ragu. Namun pada akhirnya dia berkompromi. Saat ini, dia merasa sangat menyesal, dia benci Li Daxi mati seperti ini. Aku benci Wu Yun, tapi aku juga benci Li Zicheng. Namun dia sama sekali tidak berani melampiaskan amarahnya pada Li Zicheng, jadi dia harus menumpuk semua kebenciannya pada Wu Yun. Dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, Wu Yun, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, bukan hanya penonton yang terkejut.
Pasukan akademi di platform tinggi dan Li Zicheng sendiri juga terkejut. Terutama Li Zicheng, dia telah memberi Lidasi rencana cadangan dan memberinya peniti yang selalu tepat sasaran. Saya pikir itu sangat mudah, tetapi bagaimana saya bisa membayangkan bahwa Wu Yun bahkan tidak memberi Lidasi kesempatan untuk menolak. Dibunuh seketika dengan satu gerakan. Masih merupakan pembunuhan instan. Sampah. Li Zicheng meludah dengan suara rendah. Mata Long Xiao di sisi lain platform tinggi sekali lagi bersinar dengan kepastian. Setidaknya sejauh ini, dia sangat puas dengan penampilan Wu Yun. Benar saja, dia tidak salah. Di panggung pertarungan, wasit akhirnya bereaksi. Dia membuka mulutnya tetapi berhenti bicara. Dia ingin memarahi Wu Yun karena membunuh para kontestan secara ilegal, tapi dia memikirkan pertarungan hidup atau mati. Apa yang terjadi sampai saat ini tidak diatur oleh Li Zicheng. Saya pikir semuanya terkendali. Saat ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap Li Zicheng dan membuka mulutnya, seolah menanyakan apa yang harus dilakukan sekarang. Li Zicheng sangat marah sehingga dia tidak peduli padanya. Wasit menahan peluru dan berjalan menuju lubang. Melihat Lidasi yang tidak bergerak di dalam, berlumuran darah, dan mungkin semua tulangnya telah hancur, dia mati total. Saya tidak tahu bagaimana mengumumkan hasil ini. Dia membungkuk dan menarik Lidasi keluar dari lubang. Semua orang tersentak saat melihat kematian tragis Lidasu. Ini terlalu buruk. Pakaiannya terkoyak-koyak, dan tidak ada satupun daging utuh di tubuhnya. Namun Wu Yun yang paling dekat memiliki mata yang tajam, dan ia langsung melihat benda yang tersembunyi di balik lengan baju Lidasi. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia langsung mengerti. Ia berpikir dalam hati, pantas saja dia berani membiarkan pecundang ini datang dan bertarung hidup mati denganku. Ternyata dia diberi jarum berlengan tersembunyi, jarum dan mencoba menggunakan metode kekanak-kanakan untuk menghadapiku. Rupanya, racun yang meludahkan jarum lengan ini juga gagal lolos dari teknik mata tajam Wu Yun. Umumkan hasilnya, aku menang. Kata Wu Yun dingin tanpa berkata apa-apa. Wasit memandang Wu Yun, lalu menatap Li Zicheng. Melihat Li Zicheng tidak bergerak apapun, dia harus gigit jari dan membuat pengumuman. Pemenang pertandingan ini adalah Wu Yun. Di saat yang sama, Wu Yun juga menjadi juara pertama grup. Sekali lagi, dia memperoleh 10 poin untuk Sekte Naga Api dan Rumput Linglong. Yuchi Bao menghitung poin dengan jarinya dan menemukan bahwa dia sudah berusia 40. 2 pertandingan dan 20 poin, ini sepadan dengan kerja keras Sekte Naga Api mereka selama bertahun-tahun. Saya hampir menangis kegirangan karenanya. Tapi ada banyak orang di sini, jadi dia masih ingin menyelamatkan mukanya dan menahan air mata kegembiraannya. Kompetisi hari ini untuk sementara berakhir. Aturan ini tidak bisa dilanggar. Besok, akan ada 4 grup latihan lagi. Juara pertama dari 4 grup memperebutkan juara pertama di arena bintang 1. Di bawah tatapan dan komentar ngeri semua orang, Wu Yun dan Lin Zihan, ditemani Yuchi Bao, meninggalkan loop arena. Di kediaman, Wu Yun kembali ke kamarnya. Ketukan di pintu terdengar di luar ruangan. Berpikir itu adalah Lin Zihan, dia berkata, masuk. Namun mereka menemukan bahwa selain Lin Zihan, ada juga Yuchi Bao. Master Sekte, apa yang kamu inginkan dariku? Wu Yun bertanya dengan sopan. Saat ini, Yuchi Bao mungkin akhirnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Saya melihatnya memeluk Wu Yun, air mata kegembiraan mengalir di wajahnya. Dengan isak tangis di mulutnya, dia berkata, Wu Yun, aku tahu kamu tidak pernah benar-benar menganggap dirimu sebagai anggota Sekte Naga Api. Tapi setelah bertahun-tahun, Sekte Naga Api kita akhirnya menunggu orang seperti itu. Akhirnya, itu kamu, itu kamu. Lin Zihan tertegun melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, Yuchi Bao juga adalah pemimpin Sekte Naga Api, dan usianya lebih dari 50 tahun. Sekarang dia benar-benar menangis seperti anak kecil. Wu Yun juga sangat malu dan segera melepaskan diri dari Yuchi Bao. Mungkin, dia bisa memahami bahwa kegembiraan Yuchi Bao saat ini sebagian disebabkan oleh kesepakatan dengan Long Xiao dan hadiah dari arena kompetisi sepeda. Di sisi lain, juga karena Yuchi Bao memang orang baik. Baru kemudian dia memutuskan untuk membantu Sekte Naga Api. Tapi saya benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dia berkata, Sekte Guru, berhati-hatilah.
Karena saya berjanji kepada Anda, saya akan melakukannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, jangan khawatir, saya telah memutuskan tempat nomor 1 di daftar keseluruhan. Kapan waktunya datang, aku seharusnya bisa mengambilkannya untukmu. Beri aku beberapa ratus poin sebagai ucapan terima kasih karena telah menjagaku selama ini. Pada saat ini, jantung Yu Qibao bergetar hebat. Dari nada suara Wu Yun yang sangat percaya diri, dia tiba-tiba menyadari bahwa Wu Yun jelas bukan tipe yang sama dengan siapapun yang pernah dia lihat. Bahkan orang-orang yang disebut jenius dari perguruan tinggi lain yang pernah dilihatnya pasti berbeda. Hanya satu jenis orang yang dapat mencapai kepercayaan diri yang tenang dan mendominasi yang tidak terlihat. Dia adalah tipe orang yang dilahirkan untuk menentang alam, seorang jenius dengan bakat luar biasa. Mungkin harta Yuchi saya benar-benar telah ditransfer, dan saya, Sekte Naga Api, benar-benar telah menggali harta karun yang menentang surga. Sejak awal, saya tidak percaya ketika mendengar Wu Yun akan menempati peringkat pertama secara keseluruhan. Pada saat ini, dia sangat percaya diri pada Wu Yun. Pada saat yang sama, jika Wu Yun benar-benar bisa meraih peringkat pertama secara keseluruhan, berapa poin yang akan didapatnya? 4 pertempuran per putaran. Dengan kata lain, Arena Bintang 1 dapat memperoleh 40 poin, dan Arena Bintang 2 dapat memperoleh 80 poin. Dengan analogi, Arena Bintang 5 saja bisa mendapatkan 200 poin. Dihitung begini, totalnya 600 poin. Itu adalah poin-poin yang bisa langsung menuju ke pasukan pelatihan Bintang 5. Pada saat itu, Sekte Naga Api kita tidak hanya bisa langsung menjadi kekuatan Bintang 5. Dialah satu-satunya yang bisa dipimpin oleh seorang murid. Dari tingkat terbawah 1 bintang, ia melonjak langsung ke kekuatan Bintang 5. Bagaimana mungkin Yu Qibao tidak bersemangat? Meskipun dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Wu Yun sendiri. Tapi ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membuat Sekte Naga Api terkenal di seluruh dunia. Memikirkan hal ini, Yu Qibao kembali menangis bahagia, menangis tak terkendali. Aku bahkan ingin berlutut dan berteriak, Grandmaster, Sekte Naga Api kita akan segera bangkit. Tapi yang diinginkan Yu Qibao adalah poin, tapi yang diinginkan Wu Yun adalah harta langka itu. Setelah Yu Qibao pergi, Wu Yun melihat rumput indah yang diperolehnya dan menyimpannya kembali. Dalam situasinya saat ini, sepotong rumput yang indah tidak akan banyak berpengaruh. Jika waktunya tiba, tunggu hingga kompetisi 1 bintang selesai, dapatkan semua rumput indah dan 10 akar indah, lalu saring dan serap semuanya. Saat ini, di kamar Li Zicheng. Li Zicheng sangat marah. Seluruh ruangan berantakan, dengan meja kayu pecah dan cangkir teh berserakan di lantai. Sekelompok orang berlutut di bawah, tidak berani bernapas. Sampah, semuanya sekumpulan sampah. Bagaimana aku memintamu mengaturnya? Apa yang kamu atur untukku? Aku bilang aku ingin Wu Yun mati. Apakah dia sudah mati? Sampah. Bab 813 Perencanaan Larut Malam. Kamu. Li Zicheng tiba-tiba menunjuk seseorang, yang membuat seluruh tubuh orang itu gemetar dan keringat menetes dari dahinya. Orang ini adalah wasit dari kelompok ketiga. Katakan padaku, bagaimana kamu mengaturnya? Ini, supervisor, aku. Ketiga kelompok wasit ingin menjelaskan sesuatu, tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Apakah itu berarti dia terlalu meremehkan kekuatan Wu Yun? Atau apakah Li Zicheng tidak menjelaskan masalahnya dengan jelas kepadanya? Bagaimanapun, ini adalah kejahatan besar. Saat ketiga kelompok wasit tergagap dan memikirkan sesuatu untuk dikatakan, Li Zicheng tiba-tiba berteriak dengan marah. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum. Tiba-tiba, dia melihat tamparan di wajahnya dan mendengar ratapan tragis di dalam ruangan. Kabut darah menyembur, dan lengan kanan ketiga kelompok wasit langsung dirobek oleh Qi Gen. Orang-orang yang tersisa semuanya berlutut di samping, gemetar ketakutan dan tidak berani mengangkat kepala. Hanya ratapan dan permohonan ampun dari ketiga kelompok wasit yang bergema di ruangan itu. Sesaat kemudian, Li Zicheng meraung marah, diam. Ketiga kelompok wasit segera berhenti meratap dan tidak berani bersuara lagi. Cukup untuk menunjukkan status Li Zicheng di hati mereka. Orang seperti itu yang melakukan apapun yang dia inginkan di kota Fengyun diejek di depan umum oleh Wu Yun, murid muda dari Sekte Naga Api, dan tidak diberi muka. Tidak heran dia begitu marah. Namun,
Long Xiao dari Akademi Tianlong ingin melindungi Wu Yun, membuatnya takut melakukan apapun secara terang-terangan. Kemarahan di hatinya diredam menjadi kebencian yang gila. Kirimkan saya perintah untuk menemukan 3 orang lainnya yang berpartisipasi di arena bintang 1 besok dan hubungi pemimpin tim mereka. Li Zicheng tampak murung, merenung sejenak, dan berteriak dengan marah. Ya, beberapa orang di ruangan itu akhirnya pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah mereka sedang diampuni. Ketiga kelompok wasit juga hendak pergi, namun dimarahi oleh Li Zicheng. Berbaringlah di sini. Mendengar ini, dia segera berbaring di tanah, tidak bergerak, dan membiarkan darah mengalir dari lengannya yang patah. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Totalnya ada 5 orang. Ada 2 orang dari Akademi Chanlong dan 1 orang dari Akademi Angin Gale. Serta pemimpin mereka Li Qing dari Akademi Chanlong, dan Du Fei dari Akademi Gale. Saya harus mengatakan bahwa Akademi Chanlong dianggap cukup bagus di level bintang 1. Total ada 3 orang yang lulus penilaian round robin. Keduanya meraih juara pertama grup. Jika bukan karena pertemuan Li Dasi dengan Wu Yun, saya khawatir ketiganya bisa berlalu. Ketika saya tiba, saya sudah mengetahui situasi umum. Saat mereka memasuki ruangan dan melihat kondisi menyedihkan dari 3 kelompok wasit di ruangan itu, mereka langsung memahami segalanya dan gemetar ketakutan. Li Qing awalnya ingin meminta penjelasan dan kompensasi atas pengorbanan Li Dasi untuk mereka, tetapi ketika dia melihatnya, dia tidak berani menyebutkannya lagi. Inilah mengapa Li Zicheng ingin mempertahankan ketiga kelompok wasit ini. Li Zicheng cukup sederhana. Dia menjelaskan maksudnya secara langsung. Aku memanggilmu ke sini hari ini. Niatku sangat jelas. Besok, aku ingin Wu Yun mati. Karena Auman Naga, orang-orangku tidak dapat mengambil tindakan, jadi aku serahkan tugas ini padamu. Bolehkah? Tidak masalah. Pada saat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, Li Qing masih bertanya dengan gemetar, Supervisor, anak ini Wu Yun sangat aneh. Saya khawatir dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Saya tidak tahu apakah Supervisor punya rencana. Saya akan menunggu. Jangan khawatir tentang ini, kami sudah menemukan caranya. Li Zicheng tidak menunggu sampai Li Qing selesai berbicara dan segera memotongnya. Kemudian dia melirik beberapa murid di ruangan itu dan berkata, laporkan tingkat kultivasimu. Dari kiri ke kanan, seseorang segera berkata, Du Fei dari Akademi Angin Gale, Alam Bela Diri Bumi tingkat ketiga. Akademi Naga Bangau, Yu Dafei, Alam Bela Diri Bumi tingkat ketiga. Akademi Naga Bangau, Yu Cheng, Alam Bela Diri Bumi tingkat keempat. Ya, bagus sekali. Li Zicheng mengangguk puas. Menunjuk Na Yu Cheng Dao, kali ini, Anda bertanggung jawab atas tugas utama dan akan muncul terakhir. Terima kasih, Supervisor, atas kebaikan Anda. Li Zicheng mengeluarkan 3 peniti lengan dan berkata, ini adalah 3 peniti lengan yang penuh racun dan sempurna untuk menembak. Adapun sistem kompetisi, kalian masing-masing memiliki 1, dan saya akan mengubah peraturannya sedikit besok. Tidak peduli apa yang terjadi besok, ingatlah saja tujuan kalian, yaitu membunuh Wu Yun. Ya, ketiganya mengangguk. Setelah jeda beberapa saat, Li Zicheng melanjutkan, setelah masalah ini selesai, saya akan mengatur agar kalian bertiga memasuki kekuatan pelatihan menengah 3 bintang atau lebih pada saat yang sama. Selain itu, saya juga akan menemukan cara untuk secara langsung tingkatkan kekuatan kalian masing-masing sebanyak 1 bintang. Kata Wen Wen. Setelah mendengar ini, orang-orang ini langsung sangat gembira. Terima kasih lagi dan lagi. Namun kata-kata Li Zicheng selanjutnya membuat mereka gemetar lagi. Tetapi, jika kamu gagal, tidak seorang pun dari kedua perguruan tinggimu akan dapat meninggalkan kota Fengyun hidup-hidup. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan itu. Ayo kembali dan pikirkan. Jika kamu punya cara lain, kamu bisa menggunakannya. Jangan khawatir, selama kamu bisa membunuh Wu Yun, tidak akan ada pelanggaran peraturan selama aku di sini. Chanlong Academy dan Akademi Angin Gale. Beberapa orang pergi dengan tergesa-gesa. Kedua perguruan tinggi ini awalnya saling bertentangan dan tidak menyukai satu sama lain. Namun saat ini, secara mengejutkan mereka bersatu. Berkumpul dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Meski imbalannya menggiurkan, hukumannya bahkan lebih berat lagi, mereka harus bersatu menghadapi Wu Yun.
Malam berlalu dengan tergesa-gesa. Fajar menyingsing dalam sekejap mata. Babak kompetisi baru dimulai lagi. Hari ini akan menjadi latihan antara 4 kelompok. Aturannya sama seperti kemarin, 2 lawan 1 sama lain, dan pemenangnya memperebutkan juara pertama di arena bintang 1. Adegan itu masih ramai. Bahkan lebih meriah dari kemarin. Kebanyakan dari mereka datang ke sini demi Wu Yun. Reputasi Wu Yun telah terbentuk sepenuhnya. Kemarin, beberapa orang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut, kebanyakan dengan sikap skeptis. Tapi hari ini, mereka menantikan untuk melihat berapa banyak trik yang belum digunakan Wu Yun. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Wu Yun tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam 2 pertandingan kemarin. Pernyataan yang meremehkan dan kemenangan. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa alasan mengapa Wu Yun berani mengklaim sebagai nomor 1 di peringkat keseluruhan mungkin karena tingkat budidayanya tidak hanya di tingkat pertama alam bela diri bumi. Jika dia hanya berada di alam bela diri bumi tingkat pertama, bagaimana dia bisa membunuh Li Daxi dan yang lainnya di alam bela diri bumi tingkat kedua dengan satu gerakan? Adapun mengapa semua orang melihat bahwa dia berada di alam bela diri bumi tingkat pertama, itu menjadi keraguan terbesar di hati mereka. Apalagi ini juga tempat yang paling mereka nantikan. Wu Yun memasuki ruangan di tengah sorak-sorai orang banyak. Datanglah ke bagian terbawah platform kompetisi. Meski platform kompetisi telah diubah, tidak ada yang berubah. Di bawah ini adalah kerumunan yang menyaksikan pertempuran di platform tinggi. Di sebelah platform pertempuran adalah Li Zicheng, Long Xiao dan pasukan akademi lainnya. Sudah ada 3 orang yang menunggu di bawah panggung kompetisi. Ketiganya adalah yang pertama dari 3 grup tersisa kemarin. Anda dapat dengan jelas merasakan tatapan mematikan di mata orang-orang ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang-orang ini begitu ingin membunuhnya, Wu Yun tidak mengambil hati. Dia tidak memandang sampah ini di matanya. Hanya melirik dari sudut matanya. 2 berada di alam bela diri bumi tingkat ketiga, dan 1 berada di alam bela diri bumi tingkat keempat. Bab 814 mengubah aturan saat itu juga. Tapi Wu Yun tidak ingin berbicara dengan mereka, tapi mereka sepertinya ingin tetap bersama Wu Yun. Hanya 1 dari mereka yang berkata, "Wu Yun, kamu membunuh adik laki-lakiku kemarin, dan aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu hari ini." Wu Yun meliriknya. Orang ini adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara ketiganya, di Wu, alam tingkat keempat. Saat ini, saya melihat wasit berjalan perlahan di panggung kompetisi. Semuanya, diamlah. Hari ini, kita akan bersaing memperebutkan tempat pertama di arena bintang 1 kita. Izinkan saya mengumumkan peraturan hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Wu Yun juga sedikit mengernyit. Format kompetisi. Bukankah itu sama? Seperti yang diketahui semua orang, tidak ada yang perlu diperkenalkan. Namun hanya wasit yang melanjutkan, sistem kompetisi hari ini telah berubah. Berbeda dengan duel 2-2 sebelumnya. Hari ini, kami akan melakukan undian untuk memutuskan. 1 pihak akan menjadi bek, dan 3 sisanya akan menjadi penyerang. Itu akan berlangsung selama 1/4 jam. Dalam 1/4 jam ini, jika bek mampu menahan serangan 3 orang, ia akan langsung menjadi juara pertama. Jika tidak dapat menahan serangan, berarti gagal, dan 3 sisanya akan terus bertarung seperti ini. Apa? 1 orang bertahan, 3 orang menyerang. Sistem kompetisi ini juga. Begitu kata-kata ini keluar, penonton langsung meledak. Pasukan tingkat menengah, termasuk Long Xiao dan lainnya di platform tinggi, menatap Li Zicheng dengan keraguan. Jelas sekali, bahkan mereka pun tidak mengetahui tentang semua ini. Terutama para murid yang bersiap untuk mengikuti kompetisi bintang 2, bintang 3 dan lainnya juga merasa ngeri. Jika arena bintang 1 bermain seperti ini, apakah arena bintang lainnya juga akan bermain seperti ini? Di sisi lain, Yu Cheng dan mereka bertiga mencibir di bibir mereka. Li Zicheng mengatakan kepada mereka kemarin bahwa dia akan mengubah peraturan, dan itulah yang terjadi. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwa pihak yang membela pastilah Wu Yun sendiri. Awalnya, mereka masih khawatir tidak mengetahui detail sebenarnya dari Wu Yun, namun dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki peluang pasti untuk menang. 3 lawan 1, apakah mereka masih bisa dikalahkan? Mulai. Wasit langsung mengumumkan permulaan, mengabaikan komentar semua penonton.
Namun diskusi di antara penonton menjadi semakin nyaring. Namun mereka tidak menyadari bahwa masalah ini ditujukan pada Wu Yun, mereka hanya merasa perubahan aturan yang tiba-tiba ini agak tidak masuk akal. Dalam hal ini, bukankah pihak yang bertahan akan berada pada posisi yang sangat dirugikan? Ada tanda-tanda samar bahwa dia tidak mampu menekan situasi. Di platform yang tinggi, Li Zicheng tiba-tiba berdiri dan meraung. Semuanya, harap diam. Li Zicheng masih sedikit bermartabat, dan segera suasana menjadi sunyi. Li Zicheng melanjutkan, perubahan peraturan ini merupakan hasil diskusi antara saya, sebagai pengawas, dan pengelola kota Fengyun, yang dijaga oleh para pangeran distrik. Meski agak mendadak, ini bukan keputusan sementara. Baru diumumkan sekarang. Setelah jeda, dia berkata lagi, latihan dan berkompetisi. Kekuatan tentu saja penting, tetapi keberuntungan juga memainkan peran besar. Jika Anda kurang beruntung dan mengenai sisi bertahan dan diserang oleh 3 orang, tidak apa-apa. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kesialan saya. Pangeran distrik kami tidak akan memihak siapapun. Mereka berempat memiliki kesempatan yang sama. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang masalah ini. Lihat saja kegembiraan Anda sendiri. Setelah itu mengatakan ini, dia menambahkan kalimat lain. Murid yang berpartisipasi di arena bintang lain, jangan panik untuk saat ini. Coba saya lihat seberapa efektif metode ini di arena bintang 1. Jika efeknya tidak sebaik sebelumnya, lalu kamu akan mengubah arena lainnya kembali ke aturan semula. Kemudian dia berbalik dan melihat ke arah wasit berkata, dapatkan slip giok dan mari kita mulai. Meskipun kebanyakan orang masih belum begitu mengerti apa yang dimaksud Li Zicheng, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Sekilas, itulah yang sebenarnya terjadi. Hanya saja banyak keberuntungan yang tercampur dalam persaingan kekuatan. Apalagi menurut keputusan pengundian, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menarik back, dan sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi Wu Yun tersenyum dingin. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan dia tahu betul bahwa ini adalah aturan yang telah diubah sementara untuk menyasarnya. Dan, tidak perlu banyak berpikir untuk memastikannya. Orang yang menepati janjinya harus menjadi miliknya. Di platform kompetisi, ada 4 slip giok. Wu Yun dan mereka berempat naik ke atas panggung. Masing-masing mengambil sepotong batu giok dari wasit. Yu Cheng dan mereka bertiga membukanya secara bersamaan. Tak heran, semua kata yang tertulis di slip giok ketiga orang tersebut adalah gong. Ketiga orang itu mencibir dan memandang Wu Yun. Semua penonton gempar, terlihat jelas bahwa mereka bertiga berada di sisi ofensif, dan sisi bertahan pasti berada di tangan Wu Yun yang belum membukanya. Yu Chibao bahkan meninggikan suaranya dalam satu tarikan napas dan hampir berhenti berbicara. Baru kemarin saya yakin bahwa Wu Yun berbeda dan saya memiliki keyakinan penuh pada Wu Yun. Sekarang saya merasa ketakutan lagi, betapapun kuatnya saya tidak dapat menahan serangan 3 orang sekaligus. Lin Zihan cemberut dengan ketidakpuasan di wajahnya. Bajingan ini pasti memiliki dendam terhadap saudara Wu Yun dan sengaja menggertaknya seperti ini. Tolong buka slip giokmu. Di panggung kompetisi, wajah wasit muram. Tersenyum. Wu Yun mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu melirik Yu Cheng dan 3 lainnya. Akhirnya, matanya tertuju pada Li Zicheng di platform tinggi. Dia mengulurkan tangan dan melemparkan slip giok di tangannya langsung ke arah Li Zicheng, dan pada saat yang sama mencibir, Li Zicheng, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati jika ingin membunuhku, kamu bisa melakukannya secara langsung. Menghadapi slip batu giok terbang, Li Zicheng langsung menggunakan energi spiritual pelindung tubuhnya. Menghancurkannya, dan bangkit dengan marah. Berkata, Wu Yun, apa yang kamu lakukan, apakah kamu ingin menyerangku? Kamu mengabaikan aturan arena pertarungan. Wu Yun tidak takut sama sekali, dan berkata, aturan? Apakah kamu masih punya aturan di matamu? Kamu juga telah bersusah payah membunuhku. Jika prediksiku bagus, kamu pasti akan membiarkan anjing ini mengumumkan bahwa pertarungan ini dapat menyerang tanpa batas, menyebabkan kematian dan cacat, dan itu semua sesuai aturan, kan atau bukan? Kamu. Li Zicheng diarahkan oleh kata-kata Wu Yun, dan dia tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Dia melotot dengan marah, dadanya naik turun dengan hebat, dan matanya hampir menatap ke bawah.
Melihat situasi yang canggung, wasit mengambil alih dan dengan marah berkata, Wu Yun, kamu menyerang supervisor di depan umum, dan kemudian secara verbal menghina wasit seperti anjing. Saya pikir kamu mencoba memberontak. Kemarilah, kalahkan Wu Yun. Dibunuh di tempat. Segera terlihat barisan penjaga istana pangeran distrik berdatangan dari luar, masing-masing memegang senjata dan menuju ke panggung kompetisi. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu berada dalam kekacauan saat ini. Perubahan mendadak ini sungguh tidak terduga. Mereka tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi mereka hanya menganggap aneh jika tiba-tiba mengubah peraturan. Ketika Wu Yun mengatakan ini, dia segera menghubungkan semuanya. Segalanya tampak benar. Namun, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang penting Wu Yun telah dimanfaatkan oleh Li Zicheng saat ini. Menyerang supervisor dan menghina wasit bisa jadi masalah besar atau kecil. Jika Li Zicheng memperbesar masalah ini tanpa batas, saya khawatir Wu Yun benar-benar tidak dapat melarikan diri hari ini. Pada saat ini, Li Zicheng di platform tinggi memasang cibiran bangga di wajahnya. Meski ada beberapa perubahan dari rencananya, ini adalah hasil terbaik yang dia butuhkan. Wu Yun yang marah, dia membunuhnya secara sah. Ini jauh lebih mudah daripada menemukan seseorang untuk membunuhnya di platform pertarungan. Bab 815 Berjuang Tanpa Batas Bawah. Melihat para penjaga mengelilingi mereka, Li Zicheng memberi perintah dari platform tinggi. Bunuh bajingan pelanggar hukum ini. Mata Wu Yun menyipit. Meskipun dia tidak panik, dia pasti tidak berani mengabaikannya. Di bawah panggung, Lin Zihan ingin naik ke panggung untuk membantu Wu Yun, tetapi dihentikan oleh Yu Qibao. Sebagai pemimpin sekte, dia masih banyak berpikir. Tidak, mari kita lihat situasinya dulu. Naik panggung sekarang sama dengan menyatakan perang secara resmi dengan mereka. Maka tidak ada ruang untuk bermanuver. Pada saat ini, sebagian besar orang yang menyaksikan pertempuran di antara penonton adalah juga berdiskusi. Dikatakan bahwa Wu Yun mungkin benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini, meninggalkan petunjuk terpenting di tangan Li Zicheng. Bunuh. Setelah menerima perintah Li Zicheng, para penjaga meneriakkan kata, bunuh, dan bergegas ke atas panggung. Wu Yun juga telah melakukan persiapan akhir. Jika dia benar-benar mengambil tindakan dan dikepung oleh begitu banyak orang, dia mungkin harus menggunakan kartu trufnya. Adapun akibat yang akan timbul setelah terekspos, saya tidak lagi terlalu peduli. Pada saat kritis ini, namun mereka hanya mendengar auman keras, hentikan. Semua orang mendongak dan melihat bahwa itu adalah auman naga. Li Zicheng dengan marah memarahi, Long Xiao, kamu menyelamatkan bajingan ini terakhir kali, apakah kamu akan campur tangan lagi kali ini? Sebelum Long Xiao dapat berbicara, dia melanjutkan, kali ini buktinya meyakinkan, semua orang telah melihatnya. He mengabaikan aturan dan berani menyerangku, menunggu kesempatan untuk menyerangku, lalu menghina wasit. Kejahatan seperti itu tidak bisa dimaafkan. Ayo, bunuh aku. Para penjaga hendak mengambil tindakan lagi, dan Long Xiao meraung lagi, berhenti. Long Xiao, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu juga ingin memberontak? Li Zicheng meraung. Long Xiao sedikit mengernyit, dia sangat menyadari tipuan Li Zicheng. Ketika dia mengetahui bahwa Wu Yun naik ke panggung dan memilih back, dia awalnya ingin menunggu Wu Yun membuka slip giok dan memikirkan sesuatu untuk menghentikannya. Tapi Wu Yun bergerak terlalu cepat, dan sebelum dia bisa berbicara, dia sudah melemparkan batu giok di tangannya ke arah Li Zicheng. Pada titik ini, Li Zicheng sedang menggigit Wu Yun dan menunggu kesempatan untuk menyerang, itu tidak berakhir dengan baik. Tentu saja alasannya sudah tidak masuk akal lagi, karena sudah tidak masuk akal maka satu-satunya pilihan adalah bertaruh. Adapun cara berjudi, bagaimana menekan Li Zicheng dengan kekuatan terbesar dengan konsekuensi minimal, itulah masalah terbesar saat ini. Dalam momen singkat ini, pikiran Long Xiao berkelebat dengan banyak cara untuk menyelesaikan masalah dan kemungkinan konsekuensi yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Long Xiao masih terdiam, Li Zicheng mengira dia tidak akan berkata apa-apa. Akan memberi perintah lain. Long Xiao akhirnya berbicara. Li Zicheng, kamu dan aku sama-sama tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak akan memberitahumu siapa yang salah atau benar. Aku hanya mengatakan satu hal, Wu Yun, aku akan melindungimu. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu mari kita lihat apakah Akademi Tianlong kami telah menghancurkan kekuatanmu.
Beraninya kamu mengancamku. Li Zicheng merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Akademi Tianlong. Dragon Roar mungkin tidak dapat menghancurkannya, tetapi Akademi Tianlong hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menghancurkannya. Pada saat ini, diskusi dari semua penonton juga kembali melonjak. Ya Tuhan, Long Xiao benar-benar mengancam Li Zicheng. Akademi Tianlong akan sepenuhnya menyinggung istana pangeran distrik demi Wu Yun. Li Zicheng menenangkan diri dan berkata, Long Xiao, kamu harus berpikir jernih, akulah yang penunjukan resmi pangeran distrik sebagai pejabat, aku mengawasi urusan penilaian dan promosi kota Fengyun. Jika kamu menyentuhku, kamu akan benar-benar berselisih dengan pangeran distrik. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Pada titik ini, Long Xiao tidak punya pilihan lain. Keluar, dan berkata, pangeran distrik yang bermartabat. Saya tentu saja, Akademi Tianlong tidak boleh menyinggung perasaan, tetapi masalah ini melibatkan terlalu banyak. Pangeran distrik pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Anda merusak peraturan secara pribadi. Kejahatan ini tidak ringan, kan? Kamu, Li Zicheng sudah marah dan terdiam. Setelah jeda, dia berkata, aturan ini adalah hasil diskusi antara saya dan pejabat senior kota Fengyun. Apa yang bersifat pribadi? Bukti apa yang harus dilakukan kamu punya? Bukti? Aku tidak perlu bukti. Jika kamu berani menyentuh Wu Yun hari ini, cobalah. Cobalah, kamu bisa bertaruh. Mampu mengatakan ini, jelas sekali bahwa Long Xiao adalah benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawanya. Kali ini, Li Zicheng tidak berbicara lagi. Rupanya dia juga mempertimbangkan apakah dia harus mengambil risiko. Faktanya, saat dia ragu-ragu, dia sudah kalah, setidaknya dalam hal momentum. Karena hasilnya sudah jelas. Jika taruhannya dimenangkan, jika dia mati, Akademi Tianlong akan lenyap. Taruhannya kalah, tapi dia tetap mati, meninggalkan Akademi Tianlong tanpa cedera. Apapun hasilnya, dia akan mati. Rupanya dia mulai takut. Di panggung kompetisi, Wu Yun melihat semua ini. Jelas sekali, Long Xiao telah menekan Li Zicheng. Saatnya untuk angkat bicara, Wu Yun bukanlah tipe orang yang bersembunyi di balik orang lain. Selain itu, dia tidak ingin berhutang terlalu banyak pada Akademi Tianlong. Saatnya mengambil tanggung jawab. Dengarkan saja dia berkata, Guru Long, tidak perlu berdebat dengannya. Apa yang benar dan salah tergantung pada hati orang-orangnya. Kemudian dia memandang Li Zicheng dan berkata, Li Zicheng, karena kamu tidak punya nyali untuk berjudi, panggil saja anjingmu budak semuanya, silakan mundur. Jika kamu ingin membunuhku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di panggung pertarungan. Tidakkah kamu ingin ketiga orang ini bergabung untuk membunuhku? Aku akan menerimanya. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu, pertempuran hari ini, tidak ada batas bawah sampai mati. Sebenarnya, Wu Yunde tidak perlu mengatakan itu. Dia hanya ingin menyiapkan panggung untuk Li Zicheng, karena dia tidak ingin melibatkan Long Xiao dan Akademi Tianlong secara serius. Jika Akademi Tianlong benar-benar terlibat pada saat itu, apapun hasilnya, saya akan merasa tidak nyaman. Apapun tujuannya, mereka berusaha melindunginya. Tidak peduli apa yang terjadi dengan Akademi Tianlong, Wu Yun mengingat cinta Long Xiao. Di peron yang tinggi, baik Long Xiao maupun Li Zicheng adalah orang-orang yang sangat baik sehingga mereka tentu saja mendengar apa yang dimaksud Wu Yun. Long Xiao mengerutkan kening, mengkhawatirkan Wu Yun, tapi diam-diam juga merasa lega. Jika dia benar-benar terhubung dengan Akademi Tianlong, dia akan menjadi orang berdosa selamanya. Li Zicheng pun menghela nafas lega, setidaknya dia tidak harus menghadapi pertaruhan yang selalu berujung kematian. Saya melihat Li Zicheng melambaikan lengan bajunya dan berkata, oke, ini yang Anda minta. Maka saya akan memberi Anda kesempatan ini hari ini. Anda semua bisa mundur. Setelah penjaga mundur, dia mengumumkan lagi, baru saja lelucon ini berakhir di sini, dan pertarungan dimulai lagi. Namun, dalam pertarungan ini, Wu Yun adalah pembela, dan Yu Cheng, Yu Dafei, dan Bu Xiu adalah penyerang. Tidak ada batas bawah dalam pertempuran ini, dan ketiganya dapat menggunakan apapun yang mereka bisa inginkan. Metode, berapapun korbannya. Semua penonton menatap tajam, sesekali ada komentar, namun tak lama kemudian mereka terdiam. Karena pertempuran akan segera dimulai.
Pertarungan hari ini seru atau tidak? Tapi yang pasti pertarungan yang belum pernah terlihat sebelumnya di loop selain di arena. 3 orang menyerang 1 orang, dan ini adalah pertarungan hidup dan mati tanpa batas. Tidak ada batasan bawah, tidak hanya korban jiwa. Termasuk racun, senjata tersembunyi, atau cara jahat lainnya yang biasanya tidak diperbolehkan. Tidak ada satupun yang berada dalam batasan tersebut.